narasumber kedua, Bapak Husnul Kirom SPD MPD, yang akan memaparkan praktek terbaik berjudul pembelajaran blended dengan strategi tandur untuk menanamkan nilai gotong royong dan ekoliterasi H3S siswa di SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Bapak Husnul Kirom, kami persilahkan. Terima kasih Pak Prayogo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari Ogan Ilir. Yang saya hormati Direktur Dikmen Diksus Kemdikbud RI, Dr. Pratono MED, Kepala Pusat P4TK PKN IPS, Bapak Dr. Subandi MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ilir atau yang mewakili, Kepala SMP Negeri 1 Indralaya Utara, dan rekan yang sempat bergabung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara dalam kegiatan webinar P4TK PKN IPS. Tak lupa rekan-rekan narsum yang tetap semangat untuk berbagi, memberi inspirasi dan memotivasi rekan-rekan kita se-Indonesia. Terakhir, yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar P4TK PKN IPS, semoga kegiatan kita ini bermanfaat terutama bagi peserta didik kita di sekolah dan umumnya kepada kita sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Husnul Kirom SPD MPD dari SMP Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya bertugas di daerah tapi tinggalnya di Kota Palembang. Izinkan saya untuk berbagi konten atau materi dengan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu silakan untuk membaca sedikit profil dan prestasi yang pernah saya torehkan di 3 tahun terakhir selama menjadi guru di SMP Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Di awal sudah saya perkenalkan, dan alhamdulillah dipercaya P4TK PKN IPS untuk bergabung dalam BPG ini. Bapak Ibu, best practice yang akan saya sajikan adalah pembelajaran blended dengan strategi tandur untuk menanamkan nilai gotong royong dan ekoliterasi H3S siswa di SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, best practice ini adalah memang betul-betul kegiatan blended ya, kegiatan yang saya lakukan sebelum BDR dan setelah BDR. Jadi memang PLUR ini adalah blended, walaupun kegiatan sebelum BDR-nya itu hanya 2 kali pertemuan, 2 kali itu 1 jam dan 2 jam karena pembagiannya seperti itu di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengajukan pengantar dulu terkait dengan memulihkan nilai-nilai Pancasila melalui praktik terbaik guru sebagai inspirasi di masa normal baru nanti. Jadi kita harus sepakat bahwa Pancasila itu adanya bukan hanya di atas kertas atau dipajang di dinding saja secara formal atau dibacakan setiap upacara di hari Senin atau apel kalau di instansi, tetapi harus kita tanamkan dan yakinkan bahwa itu kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diterapkan dalam kata, sikap, dan perilaku. Lalu muncul pertanyaan bagaimana caranya? Saya mengutip pendapat dari Profesor Muhammad Surya, mantan Ketua Umum PBPGRI, mengatakan bahwa membumikan Pancasila itu yang paling efektif melalui pendidikan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh P4TK PKN IPS melalui praktik terbaik guru dalam kegiatan pembelajaran dan penguatan karakter ini adalah solusi yang paling pas untuk membumikan Pancasila di masa pandemi dan transisi new normal life ini. Bapak Ibu, silahkan untuk membuka materi ini, sudah saya tautkan di link PPT online. Selanjutnya, Bapak Moderator izinkan saya untuk berbagi pengalaman menilai Pancasila sebelum inti pada best practice yang saya sajikan. Saya berpendapat begini,
pembelajaran PPKN itu akan lebih efektif dan bermakna apabila dalam pelaksanaannya beriringan, diutamakan penanaman sikap dan perilaku dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang senantiasa saya membersamai siswa-siswa saya di sekolah. Ketika saya dipercaya menjadi pembina OSIS, kemudian tergabung dalam kesiswaan, dan sekarang dipercaya di bidang kurikulum. Nah, ini menggambarkan bahwa paling tidak saya sudah berperan dalam membumikan Pancasila di lingkungan sekolah kami. Selanjutnya, praktik membumikan Pancasila di Sayentra. Sayentra ini adalah singkatan dari SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Praktik pertama, gambar ini adalah gambar kegiatan rutin di Jumat pagi yang kami lakukan dalam kegiatan literasi kitab suci bagi yang muslim seperti ini membaca Yasin untuk berdoa, bagi yang muslim membaca Alkitab dan sebagainya sesuai dengan agama masing-masing. Ini adalah penerapan dari nilai religiositas, sila pertama. Lalu yang kedua ini adalah kunjungan kami ke salah satu siswa yang sakit, sudah berminggu tidak hadir, dan anak-anak berinisiatif dan saya mengikuti kemauan, dan saya juga mendukung untuk berkunjung dan tali asih yang kami berikan. Ini adalah nilai humanis yang diterapkan oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah gambar ketika kami memperingati Hari Batik Nasional pertama di Kabupaten Ogan Ilir dan mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir. Dan di tangan saya ini adalah tulisan sebelum saya berinisiasi untuk mengadakan Hari Batik Nasional. Ini adalah nilai persatuan. Lalu di gambar sarah jarum jam ini adalah praktik terbaik kami dalam nilai musyawarah mufakat. 2018 saya dipercaya menjadi pembina OSIS. Saya langsung bersama anak-anak untuk mempraktikkan musyawarah mufakat dalam pemilihan perangkat OSIS, dan alhamdulillah sampai 2019 kemarin tetap terlaksana, bahkan lebih meriah lagi. Dan yang di atas sekali adalah penerapan dari sila kelima, nilai keadilan kesejahteraan dalam bentuk nilai gotong royong. Bapak Ibu, mohon izin lagi ada dulu sebagai komentar. Yang kedua, jika saya tidak bisa dalam bentuk tindakan, maka saya akan ungkapkan, saya akan curahkan pemikiran saya dalam bentuk tulisan. Ini beberapa tulisan saya yang berkaitan dengan membumikan Pancasila. Yang pertama, tantangan salam Pancasila di Kompasiana. Kemudian yang kedua, Pancasila Agama dan Kehidupan New Normal di Tribun Sumsel dan Sumatera Express. Lalu yang terakhir adalah menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tadi, Dr. Pratono, bahwa sebagai pribadi dan komunitas sekolah MGMP kami siap untuk mengikuti kebijakan 5 kebijakan dasar dari Mas Menteri. Bapak Ibu, yang terakhir adalah kegiatan yang baru saya inisiasi bersama teman-teman untuk mengadakan webinar nasional ketika bulan Juni, atau kami menyebut bulan Pancasila, dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan yang sedang berlangsung sekarang, saya izin dengan peserta diseminasi, ini adalah kegiatan berbagi dalam workshop daring Office 365. Demikian sebagai pengantar, Bapak Ibu, kita masuk ke best practice. Bapak Ibu, best practice ini tentu bukanlah yang terbaik dari yang baik begitu, tetapi inilah yang terbaik yang pernah saya lakukan. Apa yang melatar belakangi best practice pembelajaran blended dengan strategi Tandur ini? Saya menyadari bahwa kepedulian siswa, khususnya kelas 7E itu terhadap lingkungan, terutama kebersihan, itu masih rendah. Ini juga lihat dari apa yang ada di kelas, kemudian dalam hal yang mereka tunjukkan dalam keseharian mereka. Lalu sebagai perwakilan sekolah, saya juga sering mendapatkan curhat dari orang tua melalui WA maupun melalui telepon atau hadir ke sekolah, bahwa mereka prihatin terhadap kebiasaan anak-anak sekarang. Anak-anak mereka, jika mereka sudah sampai rumah, itu bukan seperti kita dulu membantu orang tua atau belajar, tapi lebih sering memainkan handphone untuk main game gitu. Nah, apa yang menjadi penyebab? Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa rendahnya kepedulian ini juga ada peran saya sebagai guru begitu, karena kemungkinan pembelajaran yang saya sampaikan tidak menarik bagi siswa, karena juga kadang waktunya tidak efektif dikaitkan dengan kegiatan sekolah, dan saya akui memang kurang praktik peduli lingkungan. Berbeda ketika saya di 2011 memang keluar, saya membersamai anak-anak.
Nah, juga karena pengaruh teknologi smartphone kalau hanya untuk digunakan bermain tanpa manfaat itu juga berpengaruh negatif. Juga ajakan kawan ini artinya ada yang mengajak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu saya berpendapat bahwa pengaruh lamanya pandemi ini juga menjadi pemutus kebiasaan atau kebersamaan selama ini yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, apa sih alternatif yang dapat kita lakukan, terutama saya lakukan untuk menerapkan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Saya berpendapat bahwa pembelajaran dengan strategi Tandur ini adalah salah satu alternatifnya. Nah, rumusan masalahnya, apakah pembelajaran blended dengan strategi Tandur ini mampu menanamkan atau dapat menanamkan nilai gotong royong dan ekualitas K3S siswa di SMP Negeri 1 Benar Utara. Nah, di sini sudah terlihat ada Google Classroom sebagai salah satu media online yang saya pakai ketika pembelajaran daring. Bapak Ibu, izinkan saya meneruskan berikutnya. Tujuan ini menjawab rumusan masalah. Jadi tidak ada masalah. Kemudian manfaat dari penulisan best practice ini yang pertama ditujukan kepada siswa harus dan mampu mengamalkan Pancasila, terutama nilai gotong royong dan kepedulian lingkungan. Baik mereka ketika nanti berada di sekolah maupun saat ini mereka BDR di rumah. Lalu bagi guru dapat mempraktikkan pembelajaran blended. Pembelajaran blended nanti saya di teori pendukung akan saya sampaikan. Tidak hanya Google Classroom, tapi saya menggunakan beberapa media juga sebagai pendukung pembelajaran supaya lebih efektif. Kemudian bagi sekolah manfaatnya ini menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas PJJ BDR daring bagi PTK atau guru di sekolah tersebut. Dan yang selanjutnya, apa metode pemecahan masalah dari best practice ini? Saya dahulukan dengan teori pendukung. Yang pertama, teori pembelajaran PPKN. Jika pembelajaran PPKN itu diajarkan sejak sekolah dasar atau MI sampai pendidikan tinggi, maka difokuskan kalau di SMP itu lebih ke kreativitas dan mengaktifkan siswa dalam kegiatan baik kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Hal ini untuk memunculkan kemampuan atau kepandaian mereka sebagai good and smart citizenship nantinya. Dan fokus dari pembelajaran PPKN ini tidak lain adalah untuk melibatkan siswa agar mereka memiliki kepedulian, baik itu kepedulian terhadap lingkungan maupun masalah yang terjadi di sekitarnya. Lalu teori pendukung yang kedua, tentu Bapak Ibu sebagian sudah mengetahui pembelajaran blended. Pembelajaran blended ini sama dengan blended learning. Induknya adalah e-learning. E-learning adalah proses pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi salah satu dari e-learning itu adalah blended learning atau dalam tulisan ini adalah pembelajaran blended. Pembelajaran blended mengutip dari pendapat Ton dalam Husama bahwa pembelajaran blended adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis IT dengan pembelajaran tradisional. Atau bahasa lainnya, blended learning ini adalah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran teknologi dengan pembelajaran konvensional. Untuk setting budget bisa diatur oleh guru sendiri. Apakah setting belajarnya sinkron, asinkron, dengan macam-macam, misalnya bisa langsung, bisa melalui Maya, atau bisa mereka belajar secara mandiri dan bisa berkolaborasi. Tetapi untuk saat ini sangat sulit untuk melaksanakan pembelajaran kolaborasi. Kemudian salah satu media yang saya gunakan dalam pembelajaran blended ini adalah media Google Classroom. Google Classroom adalah kelas atau ruang kelas Google, di mana ruang kelas Google itu bukan atau memfasilitasi guru untuk memanfaatkan jaringan begitu untuk memberikan materi, menugasi, mengevaluasi, dan memberi feedback pada anak-anak agar pembelajarannya tetap efektif walaupun jaraknya jauh. Jadi kita berterima kasih juga kepada aplikasi-aplikasi terutama Rumah Belajar, TTRI, dan sebagainya kalau yang di lain ya.